Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnayu dengan akhiran NPM saya 023. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan yaitu mengenai teori belajar bahasa menurut David Ausubel, yaitu dari teori kognitif. Dan adapun konsep utama teori Ausubel itu yaitu belajar bermakna atau meaningful learning, yaitu sebagai proses mengaitkan informasi secara nonverbal dengan konsep-konsep yang relevan atau yang sudah ada dalam struktur kognitif pembelajaran. Nah, yaitu contohnya seperti belajar menghafal atau disebut dengan rote learning, yaitu terjadi ketika informasi baru tidak memiliki kaitan atau relevansi dengan pengetahuannya. Nah, sehingga informasi tersebut hanya dihafal tanpa pemahaman mendalam. Dan yang kedua adalah subsumsi, yaitu aktivitas kognitif utama dalam teori Ausubel sebagai proses di mana informasi baru diintegrasikan dengan konsep-konsep yang sudah ada dalam pikirannya. Adapun dua dimensi belajar berbeda menurut teori Ausubel. Membedakannya yang pertama itu seperti belajar dengan menerima atau disebut dengan expository. Sebagai contohnya, siswa menerima materi pengetahuan secara langsung dari guru lalu melalui proses pembelajaran atau penjelasan tersebut. Dan yang kedua adalah belajar dengan menemukan materi pemahaman baru. Misalnya siswa menemukan sendiri atau secara mandiri pengetahuan melalui pencarian atau eksplorasinya. Dan adapun strategi atau cara-cara agar belajar menjadi bermakna menurut teori Ausubel. Nah, dari beberapa persyaratan itu harus dipenuhi ya. Seperti yang pertama, materi harus bermakna secara potensial. Artinya materi pelajaran harus logis dan juga masuk akal dan relevan dengan struktur kognitif siswa. Nah, ini berarti materi harus konsisten dengan apa yang telah diketahui dan juga dapat disampaikan dengan berbagai cara tanpa kehilangan makna. Dan yang kedua itu siswa harus memiliki kesiapan. Nah, dari ini siswa harus memiliki kesiapan, minat, dan juga tujuan untuk melakukan proses belajar bermakna. Adapun jenis-jenis belajar menurut Ausubel, yang pertama itu belajar dengan penemuan yang bermakna, seperti siswa menemukan pengetahuan dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah ada. Dan yang kedua, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, seperti siswa menemukan pengetahuan tanpa mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah ada, sehingga ia hanya menghafalnya. Dan yang ketiga, belajar menerima yang bermakna. Contohnya, guru menyampaikan materi secara logis dan siswa menghubungkan pengetahuan itu dengan pengetahuan lama yang sudah dimilikinya. Dan yang terakhir, belajar menerima yang tidak bermakna. Contohnya, materi disampaikan oleh guru tetapi siswa tidak mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah ada dan hanya menghafalnya.